Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Bupati Pemalang, yang kami hormati Bapak dan Ibu anggota Forkompimda Kabupaten Pemalang, yang kami hormati para kepala perangkat daerah se-Kabupaten Pemalang, yang kami hormati jajaran Satgas COVID-19 Kabupaten Pemalang, yang kami hormati Forkompimca dan segenap kepala desa se-Kabupaten Pemalang, baik yang hadir di pendopo maupun yang hadir secara virtual pada 12 kecamatan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Bupati terkait penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Kabupaten Pemalang semester 2 tahun 2020. Pelaksanaan rapat koordinasi kali ini berbeda dengan sebelumnya karena rapat koordinasi ini penyelenggaraannya di samping dengan pertemuan secara langsung di pendopo juga dilaksanakan secara virtual pada 12 kecamatan melalui Zoom meeting sebagai berikut. Yang pertama, tujuan diselenggarakannya rapat koordinasi ini adalah menciptakan sinergitas seluruh perangkat daerah dan dengan pemerintah desa dan sekaligus menyamakan persepsi tentang tugas-tugas pemerintahan desa dalam bingkai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, lewat rakor pada hari ini juga ditujukan untuk dilakukan pembinaan oleh Bapak Bupati Pemalang dan jajaran Forkompimda Kabupaten Pemalang kepada kepala desa se-Kabupaten Pemalang menjelang akhir tahun 2020 dan menjelang tahun baru 2021. Agenda rakor pada rapat koordinasi pada hari ini, yang pertama pengarahan dari Bapak Bupati Pemalang dan jajaran Forkompimda, juga pengarahan dari Bapak Kapolres Pemalang tentang Kamtibmas menjelang pergantian tahun 2021 di Kabupaten Pemalang, dan juga paparan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang terkait dengan penerapan protokol kesehatan pada kehidupan di masyarakat di Kabupaten Pemalang, terutama juga untuk pada destinasi wisata di Kabupaten Pemalang. Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Kabupaten Pemalang semester 2 tahun 2020. Tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak apabila dalam penyelenggaraan rapat koordinasi kepala desa ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada hati Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak Bupati dan Bapak Ibu Forkompimda yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri laporan ini, izinkanlah dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami, Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, selaku penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020, mengaturkan ungkapan terima kasih kepada Bapak Bupati Pemalang, Bapak Wakil Bupati Pemalang, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, atas segala arahan, bimbingan, dan kebijakannya sehingga tahapan Pilkada serentak tahun 2020 tetap dapat terus dilanjutkan. Yang kedua, ungkapan terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Ibu Forkompimda dan secara khusus kepada Bapak Kapolres Pemalang, Bapak Komandan Kodim 0711 Pemalang, beserta segenap jajarannya yang secara langsung hadir di tengah-tengah proses tahapan pemilihan kepala desa. Kehadiran ini tentu mendatangkan ketenangan bagi kami para penyelenggara pemilihan kepala desa serentak dan mendatangkan rasa aman kepada masyarakat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Pemalang, segenap Forkompimda
pada 12 kecamatan lokasi Pilkades. Dan secara khusus pula, ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kepala desa, pejabat kepala desa, badan permusyawaratan desa, panitia pemilihan kepala desa, tim was desa pada 29 desa lokasi Pilkades. Tahapan Pilkades baru bisa kita selesaikan pada tahapan yang ketiga, yaitu pemungutan dan penghitungan suara. Masih terdapat satu lagi tahapan, yaitu pengambilan sumpah dan pelantikan kepala desa yang terpilih. Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang kami hormati, demikian laporan penyelenggaraan rapat koordinasi pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sesi penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Kepala DKK Kabupaten Pemalang, Bapak Dr. Solahuddin MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Pemalang, yang kami hormati Bapak Ibu Forkopimda Kabupaten Pemalang, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SKPD se-Kabupaten Pemalang, yang kami hormati Camat Kabupaten Pemalang, baik yang hadir di pendopo maupun yang hadir secara virtual. Yang saya hormati semua kepala desa maupun lurah se-Kabupaten Pemalang yang hadir secara virtual maupun secara pribadi di pendopo Kabupaten Pemalang. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk rapat koordinasi kepala desa Kabupaten Pemalang bulan Desember 2020. Pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan penerapan protokol kesehatan pada destinasi wisata di Kabupaten Pemalang. Seperti kita ketahui bersama bahwa di era new normal atau era tatanan baru, kehidupan kita yang baru, beberapa kawasan wisata belum lanjut, sudah mulai dibuka secara bertahap. Namun tempat-tempat tersebut berpotensi menjadi lokus penyebaran wabah COVID-19. Karena itu diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum untuk mencegah penularan COVID-19. Karena sampai detik ini penyebaran COVID-19 masih berkembang, bahkan trennya selalu naik. Lanjut. Adapun ruang lingkup yang kami sampaikan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor AK 0107 tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat ataupun fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus atau coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yang pertama, bahwa wisata merupakan salah satu
kebutuhan manusia untuk menjaga kesehatan jiwa yang akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat. Kita semua tentunya sehat itu bukan hanya sehat jasmani, fisik kita, namun demikian sehat rohani ataupun jiwa kita. Salah satunya dengan refreshing ataupun berwisata, sehingga dengan refreshing atau berwisata bisa menjaga imunitas. Kalau kita hanya, berdiam diri, walaupun berdiam diri itu untuk mengurangi ataupun mencegah virus corona betul, namun kalau lama-lama dengan berdiam diri, apalagi yang tidak bisa bekerja, hanya berdiam diri, tidak bisa mendapatkan uang, untuk berbelanja nggak ada, stres, sehingga stres menurunkan imun, sehingga akan mudah tertular coronavirus. Selanjutnya, kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung maupun di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, ataupun hasil buatan manusia. Yaitu wisata itu bisa di dalam gedung atau di luar, seperti kayaknya Widuri yang secara alam atau secara buatan kayak Pate Sampun ataupun yang lain. Kepariwisataan juga memiliki aspek ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan pariwisata, orang yang biasa jualan degan di Widuri masih bisa jualan, bisa jualan mendoan. Ya, kalau itu tidak ada, otomatis yang biasa jualan itu tidak bisa bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan. Makanya kemarin termasuk Kabupaten Pemalang ya memberikan bantuan sosial. Alhamdulillah sudah disampaikan, itu pun tidak cukup untuk biaya hidup secara utuh. Selanjutnya, dalam kondisi pandemi COVID-19, pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan ketentuan pemerintah daerah. Kita sudah punya Perbup dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ya, lanjut. Kita lihat bersama kondisi COVID-19 di Kabupaten Malang per 29 Desember 2020, bahwa kasus suspek itu yang mencurigakan penyakit COVID itu secara kumulatif berjumlah 8.658, yang masih aktif 917, yang sudah selesai, artinya sudah tidak menular lagi, ya sudah bebas, itu 7.741. Selanjutnya kasus probable, ya kasus yang mempunyai gejala, termasuk gejala-gejala penyakit tertentu, yaitu secara kumulatif 1.416, yang masih aktif 237, yang sudah selesai ataupun sembuh 1.179. Secara total yang terkonfirmasi ataupun yang dites positif, swab positif, total 2.467. Yang sedang dirawat ya per hari kemarin itu 80, yang masih diisolasi 140, yang sudah sembuh 2.077. Yang meninggal dunia almarhum itu 158. Semua yang dirujuk ke kabupaten lain itu 6 orang. Kasus aktif baik rawat jalan maupun isolasi yang terkonfirmasi 220. Adapun zona di Kabupaten Pemalang ini per tanggal 27 kemarin yang tadinya sempat menguning atau oranye, ya, ini kembali merah lagi, Bapak. Ya, ini karena
kasus kematian dibandingkan dengan jumlah yang di swab jauh lebih banyak karena antrinya laboratorium di Semarang. Mungkin tahun depan dengan kita mengadakan PCR, mudah-mudahan lebih banyak lagi yang di swab sendiri sehingga zonanya bisa menjadi menguning lagi atau bahkan menghijau, mudah-mudahan. Lanjut. Kita lihat bersama-sama bahwa COVID-19 ataupun virus itu penularannya sangat cepat sekali, yaitu kemungkinan penularan rasio masih ada sampai detik ini, yang berdampak tentunya dengan perekonomian yang selama ini terpuruk, ya karena memang orang yang tadinya bisa berjualan terkurangi dengan mobilitas masyarakat yang memang kita kendalikan, ya, sehingga tentunya harus kita bersama-sama memulihkan ekonomi dengan protokol kesehatan. Harus tetap berjalan. Wacana keputusan pembukaan kembali tempat kerja dan industri, tempat dan fasilitas umum, termasuk tempat wisata, berdasarkan penilaian ya risiko maupun upaya mitigasi. Konsekuensinya, kalau banyak yang dibuka, otomatis penyebarannya semakin cepat, termasuk pembukaan siswa yang tatap muka. Lanjut. Pentingkah lingkungan sehat? Tentunya penting sekali. Karena apa? Karena lingkungan adalah 40% dari faktor timbulnya penyakit. Di samping faktor-faktor yang lain, baik itu perilaku, ya faktor perilaku yang nanti harus kita juga genjot termasuk dengan protokol kesehatan, faktor pelayanan kesehatan, baik puskesmas atau layanan kesehatan dasar maupun rujukan di rumah sakit itu hanya 20%, plus faktor genetik, memang keturunan itu hanya 10% untuk terjadinya suatu penyakit. Bagaimana masyarakat kita ya dari konsep sehat dan selanjutnya tetap sehat walaupun anak sekolah sudah masuk, pasar tetap terbuka, perekonomian mal ataupun wisata terbuka, tapi endingnya masyarakat tetap sehat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pengelolaan lingkungan untuk mendukung ataupun merespon COVID-19 ini. Tentunya dengan lingkungan yang sehat, dengan protokol kesehatan ataupun dengan perilaku yang baru ini. Lanjut, bagaimana penularan dan pencegahannya? Penularan COVID-19 kita sudah tahu bersama, baik lewat media ataupun berita-berita bahwa menyebar melalui manusia ke manusia. Baik kontak langsung, ya secara langsung orang yang terinfeksi pada jarak kurang dari 2 meter. Ya. Atau melalui droplet. Droplet itu apa? Apabila kita bersin, dehem, wahim, di depan kita ada orang, nyemprot sampai, maaf, muka, tangan, dan lain-lain, tangan kita memegang hidung, karena masuknya virus itu lewat hidung, mulut, mata, ya, sehingga itu yang harus kita tutupi. Ya, itu yang ditutupi. Makanya kita harus selalu memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Itulah protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19 ini. Pencegahannya gimana? Yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat, dan tentunya dengan lingkungan yang sehat pula.
Lanjut. Ini protokol kesehatannya ya, sehingga orang sama orang, apalagi berdekatan, berhadapan-hadapan harus selalu memakai masker. Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap coronavirus, diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat, yaitu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun diikuti dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan. Skenario-nya mempercepat penularan, mempercepat penanganan COVID dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Ya. Dalam kehidupan berekonomi, kita tetap memakai protokol kesehatan sehingga kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Tidak menambah penularan atau memperluas penularan, atau paling tidak mengurangi penularan. Ya, lanjut. Ini derajat kesehatan seperti tadi, untuk menjadi masyarakat yang sehat itu ada beberapa faktor, yaitu tadi faktor lingkungan, perilaku, faktor pelayanan, dan faktor keturunan. Lanjut. Selanjutnya adalah penerapan protokol kesehatan di lokasi wisata. Aspek yang harus diperhatikan di lokasi wisata sesuai dengan keputusan Menkes nomor 0107/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus. Yang pertama itu yang perlu diperhatikan itu bagi pengelola sendiri seperti apa, bagi pekerja dan bagi pengunjung seperti apa. Lanjut, untuk bagi pengelola yaitu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Ya. Kalau ada himbauan, kalau ada instruksi, perbub baru harus diikuti, sehingga seperti apa langkah-langkahnya, SOP-nya seperti apa di tempat usaha. Yang kedua, melakukan pembersihan dengan desinfektan atau desinfeksi secara berkala. Paling sedikit 3 kali sehari. Terutama di area, sarana, dan peralatan yang digunakan secara bersama-sama seperti tangga, ya, pegangan tangga itu maksudnya, pintu toilet pegangannya, ya, karena bisa menularkan lewat tangan yang menyentuh barang, termasuk di sini. Ya, tangga itu ya sering dipegang, pegangan pintu, termasuk toilet yang bergantian, harus selalu rutin dibersihkan minimal 3 kali dalam sehari. Sebaiknya kita dalam berkunjung pun harus selalu hati-hati, biar kita tidak tertular ataupun tidak terinfeksi. Ya, kita selalu membersihkan ya, tempat-tempat itu secara berkala. Atau kita mau masuk, toilet atau WC, ya poklekannya atau handle-nya disemprot dulu. Ya kayak Pak Biarto harus selalu bawa cerot-cerot Pak Biarto ya. Ya. Semprot dulu sebelum dan sesudah masuk itu semprot. Itu lebih baik. Lebih baik. Selanjutnya menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung. Sehingga tempat-tempat umum termasuk tempat wisata di depannya harus ada tempat cuci tangan yang ada sabunnya, air mengalir tentunya. Kalau toh susah, boleh pakai hand sanitizer. Tapi sebaiknya air yang mengalir dengan sabun.
hand sanitizer bila di tempat seperti ini mau ke belakang tidak mungkin, ya boleh pakai hand sanitizer. Sebaiknya seperti itu di depannya ya. Selanjutnya mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke area ataupun dalam gedung, ya, sehingga selalu membuka jendela kalau bisa, ya, sehingga sinar matahari bisa masuk, paling tidak mengurangi virus atau mematikan virus yang ada di tempat itu. Jika terdapat AC, lakukan pembersihan filter secara berkala atau rutin. Dan sebaiknya tidak di tempat ber-AC. Kalau berkerumun ataupun kita berkumpul lama lebih dari 1 jam atau 2 jam. Sebaiknya tidak di ruangan ber-AC atau ruangan yang lebih, apalagi ruangannya itu lebih sempit. Ya. Makanya sebisa mungkin kalau di ruangan tertutup, ya kapasitas tidak boleh lebih dari separuh untuk mengurangi terpaparnya antara satu orang dengan yang lain. Selanjutnya yang kelima itu memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor atau binatang pembawa penyakit, kecoa, tikus, dan lain-lain. Selanjutnya memastikan kamar mandi atau toilet berfungsi dengan baik dalam kondisi bersih atau kering, tidak berbau tentunya, dilengkapi dengan cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, serta memiliki ketersediaan air yang cukup. Ya, jangan cerat-cerit maksudnya airnya. Selanjutnya memperbanyak media informasi untuk wajib memakai masker. Jadi di tempat-tempat tertentu ada informasi mewajibkan memakai masker. Jaga jarak minimal 1 meter, minimal, ya. Dan cuci tangan di seluruh lokasi. Tempat-tempat lokasi ada informasi untuk jaga jarak dan cuci tangan. Memastikan pekerja ataupun sumber daya bagi pariwisata ataupun lokasi tertentu untuk memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19, yaitu dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yaitu dengan protokol kesehatan salah satunya. Di samping istirahat yang cukup, makan yang teratur, dan cukup. Selanjutnya, pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata ataupun ke wisata bagi pekerja atau pengunjung yang memiliki gejala demam. Sehingga kalau ada pengunjung atau bahkan karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau bahkan sesak nafas, ya, itu dilarang masuk ke lokasi wisata atau lokasi tempat-tempat umum. Selanjutnya melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung ataupun pintu lokasi. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung yang suhunya lebih dari 37,3, ya, dicek sekali lagi setelah 5 menit, masih tetap segitu, tidak diperkenakan masuk, tidak boleh masuk. Dan petugas pemeriksa suhu harus menggunakan masker. Ya, menggunakan masker. Dan pelindung wajah. Karena apa? Petugas itu selalu kontak, ya, selalu berhadapan-hadapan terus dengan pengunjung. Bukan 1-2, namun ribuan. Kalau itu kunjungnya sampai ribuan. Ya. Sehingga harus melindungi diri dengan masker, tentunya memakai masker yang benar. Ini kadang kita sering lupa, bahkan saya sendiri karena saya juga tidak kuat lama-lama memakai masker, saya sering tak pelorotin. Bukan karena tidak tahu, tapi memang ada yang tidak kuat. Ya, pakai masker yang benar itu sampai ini deh. Nah, menutup hidung penuh dan mulut. Selanjutnya mewajibkan pekerja atau SDM pariwisata atau lokasi dan pengunjung menggunakan masker, yaitu bila tidak ya otomatis tidak boleh masuk lokasi.
Terus selanjutnya memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja ataupun SDM pariwisata dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan fisik, ya, jaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun yang mengalir dengan air yang mengalir maksudnya, atau menggunakan hand sanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker. Ya, memasang media untuk menjaga jarak dan selalu mencuci tangan, memakai masker itu di tempat-tempat yang strategis. Selanjutnya yang terakhir, dengan menerapkan jaga jarak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tentunya dengan pembatasan pengunjung, ya, pengaturan kembali jam operasional, menjaga jarak antrian, ya, budaya antri tentunya harus diterapkan, ya. Terus mengoptimalkan ruang terbuka untuk menjual atau transaksi agar mencegah kerumunan. Loket-loket sebaiknya bukan di ruangan tertutup, tapi di luar, sehingga kerumunan ataupun antrian itu ya tetap di ruang terbuka, sehingga ruang terbuka lebih aman daripada di ruang tertutup. Karena ruang terbuka itu sirkulasi ataupun anginnya lancar, sehingga kalau itu ada virus cepat kabur. Selanjutnya, berbagai cara tadi untuk menjaga jarak, yaitu membatasi kapasitas pengunjung lift bila ada liftnya, atau menjaga jarak di elevator. Sini yang ada elevator Jogja itu ya, Jogja Mall ya, tangga berjalan. Itu jaga jarak 1 meter, jangan setiap tangga ada orangnya. Ya. Gitu. Terus pengaturan alur pengunjung di area wisata. Jaga jarak juga bisa menggunakan pembatas ataupun partisi. Ya, ya, pada loket-loket itu dikasih kaca ataupun pakai fiber plastik yang tebal, itu juga bisa, sehingga orang bicara tidak langsung terpapar, ya. Seperti pakai visil, kalau visil itu di muka, tapi ini langsung di tempat loket. Selanjutnya, untuk mendorong pengusaha menggunakan metode pembayaran tunai, non tunai maksudnya, non tunai. Ya, ini tapi agak susah karena usaha kecil sangat banyak sekali, jauh lebih banyak daripada usaha-usaha yang lebih besar. Ya, penjual-penjual yang kecil kan nggak mungkin pakai ATM gesekan atau pakai itu ya, transfer pakai handphone. Bahkan saya sendiri itu tidak bisa, belum pernah maksudnya. Selanjutnya, jika memungkinkan dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan, jika memungkinkan sarananya ada. Ya. Dan jika ditemukan pekerja ataupun SDM yang sakit, ya, dengan suhu tubuh 37,3 lebih, dengan gejala demam, batuk, pilek, atau sakit tenggorokan atau sesak napas, itu dibantu untuk mencari pelayanan kesehatan yang terdekat. Selanjutnya, lokasi wisata yang berisiko terjadi penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan atau benda-benda secara bersamaan, ya, agar tidak dioperasionalkan terlebih dahulu. Ya, sudah kita lakukan bersama lewat gugus tugas ataupun satgas. Beberapa lokasi sudah ditutup pada hari-hari tertentu akhir-akhir ini, ya, termasuk besok lagi, kalau nggak salah banyak yang tutup, nah, sudah banyak yang tutup karena memang untuk menerapkan sangat susah, sehingga terpaksa kita tutup untuk mengurangi penyebaran virus corona. Selanjutnya, bagi pekerja sendiri, memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala batuk, demam, pilek, dan lain-lain tadi, ya, untuk tidak masuk, ya, untuk tidak ataupun dilarang masuk, dan
untuk diinformasikan biar diperiksakan kesehatannya di puskesmas ataupun di klinik. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah. Ya karena tadi kita habis pegang apa kita nggak tahu, sehingga menghindari menyentuh wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan dalam kondisi bersih. Artinya setelah cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau habis pakai hand sanitizer. Gitu. Semua pekerja ataupun pedagang, petugas keamanan, baik tukang parkir dan lain-lain harus selalu berpartisipasi aktif, mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter. Semua pekerja, ya, semua pemilik warung, sehingga mau ke warung atau mau beli apa, nah, ada nggak yang mau beli, terus Mbak, sampean nggak pakai masker, nggak boleh beli di sini, ada nggak? Sebaiknya seperti itu. Tapi eman-eman ya, eman-eman. Nggak kabur. Saat tiba di rumah, segera mandi. Ya, semua pekerja ataupun siapa saja, kita termasuk saat setelah dari kantor, dari pasar apalagi, dari wisata apalagi, sampai rumah harus segera mandi dan semua baju dicuci. Semua dikeramas, mandi total, sehingga insya Allah bersih. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi yang seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari, dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit. Ya. Selanjutnya bagi pengunjung, memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi wisata. Jika mengalami gejala seperti tadi, ya tidak boleh masuk. Ya, tidak boleh masuk. Selalu menggunakan masker tentunya dalam lokasi wisata, menjaga kebersihan ya dengan cuci tangan ataupun hand sanitizer, menghindari menyentuh area wajah, mata, hidung, dan mulut, dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Saat tiba di rumah seperti tadi, sama, harus langsung mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa. Handphone, paling tidak disemprot pakai hand sanitizer, kacamata, tas, dan barang-barang lainnya. Ya. Selanjutnya kesimpulan dan harapan yang bisa kita simpulkan pada protokol kesehatan ini adalah bahwa protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 disusun untuk meningkatkan peran dan kewaspadaan dalam mengantisipasi penularan COVID-19 di tempat fasilitas umum. Ya. Protokol kesehatan ini dapat dikembangkan oleh masing-masing pihak terkait sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Ya, mungkin di tempat mal berbeda dengan Widuri ya yang terbuka. Terus kunci sukses berada pada dukungan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media untuk mendukung gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dalam melaksanakan gerakan hidup bersih dan sehat. Harapannya adalah yang pertama, semua pihak berkomitmen perubahan perilaku. Yang kedua, terjadinya proses komunikasi dan edukasi yang efektif. Yang ketiga, komitmen diri dan komitmen bersama. Yang keempat atau yang terakhir berarti pembiasaan ataupun disiplin. Ya. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ini bisa paling tidak mengurangi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pemalang, karena memang semua daerah mengalaminya, tidak ada satu daerah pun yang terhindar dari COVID-19 ini. Kita berharap kita bisa paling tidak menghambat perkembangannya, karena
untuk terhindar sama sekali dari COVID-19, saya yakin tidak mungkin, karena kita juga dalam hidup selalu berinteraksi dengan satu sama lain. Ya, tidak mungkin kita hidup di hutan sendirian yang tanpa kontak dengan lain, atau hidup di tengah samudra yang tidak mungkin kontak dengan lain. Itu baru bebas dari COVID-19. Apapun yang terjadi, kita berupaya, kita bersama-sama, baik pemerintah maupun dunia usaha ataupun media ataupun dari siapa saja, tokoh-tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat, untuk bersama-sama untuk bisa saling bahu-membahu untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, penyampaian materi selanjutnya yaitu pengarahan Kapolres Pemalang oleh Bapak AKBP Tony Tri Prasetyo Nugroho SI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Pemalang, Bapak Wakil Bupati Pemalang, yang saya cintai dan saya banggakan, rekan saya, sahabat saya, Pak Dandim 0711 Pemalang, yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama, yang saya hormati para kepala dinas, kemudian Forkopimda, rekan-rekan dari kepala desa, dan PJ kepala desa, yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita hadir dalam rapat koordinasi kepala desa se-Kabupaten Pemalang. Sebelumnya, saya selaku Kapolres Pemalang mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah, yaitu Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh komponen yang ada, beserta rekan-rekan saya Forkopimda, rekan-rekan saya kepala desa, dalam melaksanakan atau menciptakan kondusivitas, kedamaian, dan sehatnya dalam hal pelaksanaan tahapan pilkada. Berikut kemarin juga kita melaksanakan pelaksanaan tahapan pilkades di 12 kecamatan, 29 desa di wilayah Kabupaten Pemalang. Saya ucapkan terima kasih banyak dalam hal pelaksanaan semua pelaksanaan kegiatan pilkada dan pilkades, dari peran serta dari pemerintah daerah, kemudian seluruh komponen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakatan untuk menciptakan kondusivitas kita dalam hal melaksanakan pengamanan pengamanan yang ada. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dandim 0711 Pemalang dengan membantu kami dalam hal pelaksanaan pengamanan pilkada yang saat ini tahapan pilkada masih berjalan, pilkades juga masih berjalan, tinggal menunggu dalam hal proses pelaksanaannya. Lanjut. Tadi sudah dikatakan dari Pak Kepala Dinas Kesehatan, kita semua mendengar tentang bagaimana situasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Pemalang. Lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan secara detail dari Bapak Kepala Dinas yang ada. Kami mohon yang tadinya tadi Pak Arda sudah ngomong, sudah matur bahwa kita ini dulu kemarin sudah sampai orange, turun dari merah ke orange. Sekarang merah kembali. Ini butuh komitmen yang sangat tinggi, bukan hanya sekedar omongan belaka,
tetapi pelaksanaan di lapangan yang saat ini kita sudah berjalan bersama-sama, bergandengan tangan, agar kami memohon, saya pastinya beserta Pak Dande, mohon bersama rekan-rekan semuanya dari desa, sifatnya dari desa, ini momen yang sangat penting, mari kita ciptakan kembali, kita tingkatkan kembali dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Pemalang. Tadi sudah diaturi dengan jelas, kami sudah breakdown dari masing-masing kecamatan yang ada. Pastinya kepala puskesmas yang ada di masing-masing kecamatan pastinya membreakdown lagi di wilayah kecamatan masing-masing agar lebih rinci dari proses pelaksanaannya. Dan kita juga sudah ada Jogotongo yang ada, kami mohon itu ditingkatkan kembali bersama rekan-rekan dari desa yang ada, agar ini menjadi suasana yang lebih produktif, agar penyebaran COVID-19 di wilayah kita juga kita tekan habis. Karena perlu diketahui bersama bahwa kemarin juga kita ketahui di media elektronik khususnya, warga negara asing pun saat ini sudah mulai dibatasi atau ditutup karena adanya mutasi atau gen baru, variasi baru yang virus ini bisa bermutasi. Itu sudah mulai dipencegahan di wilayah Indonesia, dan berikut juga sudah mulai banyak beberapa lokasi yang ada di kita sudah mulai ditekan. Bukannya kita menekan agar perekonomian kita semakin merosot, tetapi dalam hal ini agar kesehatan dari rakyat itu sendiri atau keselamatan dari masyarakat itu sendiri terjaga. Ini sudah tentu apa yang terkonfirmasi sudah jelas, yang tadi sudah disampaikan, bahkan yang meninggal dunia pun setiap hari ada di Kabupaten Pemalang. Saya berharap kita semuanya komitmen yang baik, komitmen yang tinggi dalam hal pelaksanaan dalam kegiatan sehari-hari kita dalam menekan penyebaran COVID-19. Kami mohon dengan sangat Bapak Ibu sekalian, apalagi dari Bapak Kepala Desa maupun PJ sekalipun, kita sama-sama bekerja sama dalam hal menekan penyebaran COVID-19. Lanjut. Kemarin juga kita melaksanakan ibadah dalam hal pelaksanaan pengamanan Natal khususnya di Kabupaten Malang, beribadah untuk masyarakat Nasrani dalam akhir tahun juga. Pada saat kemarin tanggal 25 kami juga mengucapkan terima kasih sama-sama melaksanakan TNI Polri, berikut organisasi masyarakat juga ikut serta dalam hal pelaksanaan pengamanan yang ada. Alhamdulillah lancar, dan nantinya pastinya ibadah itu sendiri akan masih terus berjalan, dan kita sama-sama dalam hal ini dalam hal kita adanya forum komunikasi umat beragama bertoleransi dalam hal kita melaksanakan bersama-sama peribadatan Manasani dalam hal kegiatan Natal untuk tahun ini. Kemudian arus mudik pun juga sama, kita didominasi dari Kabupaten Malang, arus mudik baik jalur Pantura maupun jalur selatan. Kita juga sementara ini masih dalam pembuatan rest area, karena di seluruh rest area di jalan tol yang ada perlu kita ketahui bersama bahwa sudah mulai penumpukan dan terjadi pembatasan dari rest area di wilayah khususnya tol dari Jakarta ke Semarang. Kemudian kegiatan masyarakat sendiri penyambutan tahun baru 2021 juga kegiatan masyarakat harus kita patuhi bersama dalam hal protokol kesehatan. Lanjut. Kesiapan dari Polres Malang, kami dengan adanya saat ini kemarin, kami menggelar dari operasi lilin yang ada, penggelaran pos pelayanan dan pos pengamanan. Kami sudah menyiapkan ada 2 pos. Kemudian dalam rangka pelayanan kepada pengamanan yang ada, tahun baru juga demikian, kami juga mengantisipasi gangguan Kamtibmas maupun Kamsel yang lancar, yaitu keamanan, keselamatan, penitipan pelancaran maupun lalu lintas angkutan jalan. Kemudian pelaksanaan pengamanan kegiatan ibadah gereja dengan memberikan himbauan protokol kesehatan yang ada, alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, tanpa gangguan apapun. Kemudian mengamankan tempat ibadah, dan pelaksanaan patroli secara terpadu, yaitu dengan TNI dan Satpol PP, terkait dalam rangka pencegahan kegiatan masyarakat yang tidak memperhatikan protokol kesehatan. Dan itu terus kami lakukan sampai pandemi COVID ini betul-betul selesai. Dan kami juga berharap,
kami juga berharap bersama-sama masih ada di masing-masing tempat lokasi masyarakat masih tidak mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan suatu contoh dengan memakai masker. Apabila ada terjadi operasi justisi yang ada, baru mereka memakai masker. Saya mohon dengan sangat peran serta kita semuanya, yaitu kembali ke desa, para rekan-rekan dari kepala desa, agar saat ini sudah merubah perilaku baru dalam hal situasi pandemi COVID, yaitu dengan memakai masker tentunya dan tidak berkerumun, atau bukan menjauhi atau tapi tidak berkerumun dan menjaga jarak. Itu terus kita lakukan secara terpadu, bahkan sehari sampai 4 kali. Lanjut. Kemudian upaya yang sudah dilakukan, kami melaksanakan deteksi dini dari kerawanan gangguan Kamtibmas menjelang pergantian tahun baru. Intinya bahwa kami dari Polres Pemalang tidak segan-segan dalam melaksanakan pembubaran apabila terjadi kerumunan massa ataupun pelaksanaan kegiatan yang nantinya akan dilakukan. Kami berharap dari semua komponen masyarakat yang ada untuk mengimbau kita bersama-sama agar tidak membuat seperti halnya di luar dari situasi pandemi COVID ini. Melaksanakan himbauan kepada masyarakat, kami juga melaksanakan untuk pada saat kegiatan perayaan tahun baru 2021 tidak melaksanakan euforia dan melaksanakan patroli terpadu dengan TNI tentunya beserta instansi terkait dalam rangka kedisiplinan masyarakat memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian kami juga dalam hal ini melakukan penindakan. Kami akan melakukan degradasi yang ada. Di sini saya mengucapkan terima kasih oleh Bapak Bupati dan DPRD Kabupaten Malang dalam hal sudah dibuatnya peraturan daerah dalam hal penyakit masyarakat yang menular. Kemudian melaksanakan patroli secara terpadu dan melaksanakan rekayasa lalu lintas pada saat malam tahun baru, mencegah mobilisasi. Nah, dalam hal melaksanakan rekayasa lalu lintas pada saat malam tahun baru, kami juga sudah memohon pada Bapak Bupati agar di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat pariwisata, maupun seperti alun-alun, itu tidak membuat perayaan seperti halnya di luar situasi pandemi COVID yang ada. Dan proses pelaksanaannya nanti akan kami lakukan. Berikut juga tidak ada namanya kembang api ataupun petasan dalam hal pelaksanaan pergantian malam tahun baru. Kenapa? Karena nanti akan kami cari dan akan kami lakukan penegakan hukum. Intinya nanti akan kami lakukan penegakan hukum dengan jelas karena kami mendapat instruksi dari Bapak Kapolri, maklumat dari Bapak Kapolri juga jelas bahwa tidak ada namanya pergantian tahun dalam melaksanakan perayaan tahun baru 2021 memakai kembang api ataupun petasan dalam hal pelaksanaannya. Kemudian kami memohon dari para kepala desa agar desa-desa yang ada di wilayahnya yang ada gereja untuk memberikan dukungan personil linmasnya dalam hal pelaksanaan kegiatan masyarakat yang ada untuk membantu pengamanan, baik adanya kegiatan ataupun tidak adanya kegiatan yang ada. Kemudian memberikan himbauan kepada warga masyarakat melalui RT, RW untuk merayakan tahun baru di rumah saja guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan penanggulangan timbulnya klaster baru pastinya di wilayah Kabupaten Malang. Kemudian yang ketiga, dalam hal ini memberdayakan potensi masyarakat untuk mendukung pengamanan lingkungan dalam rangka perayaan tahun baru. Kemudian kami juga mohon untuk memberikan atau membuat spanduk himbauan dipasang lokasi strategis tentang perayaan tahun baru di rumah saja guna mencegah penyebaran COVID-19 dan larangan menyembunyikan petasan dan mercon. Kemudian informasikan setiap kerawanan gangguan Kamtibmas yang muncul yang ada di desa kepada Babin Kamtibmas maupun Babinsa guna mendapat atau mencegah penyelesaian secara cepat dan tepat. Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, dengan adanya maklumat dari Bapak Kapolri kemarin, dalam hal ini pelaksanaannya yaitu pertanggal maklumat bulan 12 tahun 2020, yaitu tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan libur Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021.
yaitu yang pertama bahwa dengan pertimbangan pengamanan penyebaran COVID-19 secara nasional yang belum sepenuhnya terkendali dan masih berpotensi berkembang luas dalam masyarakat, guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat selama pelaksanaan libur Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021, dengan ini Bapak Kapolri mengeluarkan maklumat untuk tidak menyelenggarakan pertemuan atau kegiatan yang mengundang kerumunan orang banyak di tempat umum, berupa 1. Perayaan Natal dan kegiatan keagamaan di luar tempat ibadah. 2. Pesta perayaan malam pergantian tahun. Yang ketiga, arak-arakan pawai dan karnaval. Yang keempat, pesta penyalaan kembang api. Dan kami juga dengan adanya pelaksanaan tahapan Pilkades, kami mohon untuk para PJ maupun Forkopimca yang ada, agar meminta pada kepala desa yang terpilih tidak melakukan euforia ataupun arak-arakan kemenangannya. Sekali lagi, tidak melaksanakan arak-arakan atau euforia dalam hal pelaksanaan kemenangannya. Karena apa? Kita melihat semuanya kemarin pada saat tahapan pilkada sungguh luar biasa dari keseluruhan para kontestan yang ada. Dalam hal ini, dalam hal pelaksanaannya, kita harus mencontoh dengan baik dari pelaksanaan tahapan pilkada. Jadi pilkades pun demikian sama, tidak arak-arakan ataupun konvoy dalam hal proses kemenangan yang ada. Kami mohon ini semua butuh komitmen kita semuanya dalam hal menjaga situasi Kaptipmas yang kondusif, damai, dan sehat pelaksanaan situasi pandemi COVID-19 ini. Saya bukan orang Pemalang, tapi saya di sini diberikan amanah sebagai Kapolres Pemalang, dan saya cinta sama Pemalang. Maka daripada itu, kita semuanya dan salam hormat dari saya, respect setinggi-tingginya kepada masyarakat Kabupaten Pemalang dan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati beserta Pak Dandim dan Forkopimda lainnya dalam hal pelaksanaan seluruh kegiatan masyarakat yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama penegasan Bupati Pemalang yang terhormat Bapak Dr. Haji Junaidi SHMM. Belakang kelihatan nggak dari sini? Kelihatan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pemalang, hadir secara pribadi Pak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan juga Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang, rekan-rekan jajaran organisasi perangkat daerah yang berkesempatan hadir, dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, beserta seluruh unsur terkait, dan juga teman-teman, rekan-rekan kepala desa se-Kabupaten Pemalang, hadirin semuanya yang berkesempatan hadir yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka rapat koordinasi kepala desa di akhir tahun 2020 sebagaimana
tadi telah disampaikan oleh Kepala Dispermasdes bahwa ini adalah rakor kepala desa di semester kedua tahun 2020, sama artinya ini adalah rakor terakhir di tahun 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya setelah kita mendengarkan paparan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dan juga dimantapkan juga paparan dari Bapak Kapolres, kita sudah mencermati, sudah melihat, dan apa yang harus kita lakukan tentunya kita semua yang hadir di sini adalah para pemimpin. Para pemimpin itu dalam rangka mengambil sebuah kebijaksanaan, kebijakan tentunya dilandasi dengan bagaimana untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Kalau secara teknis tadi dipaparkan oleh Kepala Dinas, insya Allah kita semua sudah paham. Insya Allah kita semua sudah mengerti tentang bagaimana protokol kesehatan yang harus kita laksanakan. Tapi mendasari apa yang tadi telah disampaikan Pak Kapolres adalah sebuah komitmen. Komitmen kita para pemimpin yang ada di semua komunitas, para kepala desa, para forum koordinasi pimpinan kecamatan, dan juga kita semua, itu sangat-sangat penting dalam rangka bagaimana para pemimpin ini memberikan guidance, para pemimpin ini memberikan contoh, dan bagaimana pemimpin ini bisa menjadikan sinar, memberikan sinyal. Kalau bahasanya orang Jawa itu, pemimpin itu ngayemi, ngayomi, ngayani. Agar si ngayani gue tergantung. Ngayani itu tergantung. Bahwa pemimpin bagaimana harus kita bisa ngayemi. Ngayemi masyarakat dengan sebuah strategi, memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana kita hidup di era pandemi COVID-19 hari ini. Dan juga bisa memberikan rasa damai, rasa nyaman, ngayemi masyarakat. Ngayemi masyarakat itu bagaimana kita sebagai pemimpin dengan cara-caranya, dengan strateginya, dengan kebijaksanaannya dalam rangka bagaimana masyarakat itu tidak takut, tapi masyarakat itu merasa terayomi dengan baik, sehingga akan respect dengan kebijakan-kebijakan yang digulirkan di semua komunitasnya. Saya yakin dan percaya bahwa kawan-kawan kepala desa ini sudah sangat piawe dalam hal memberikan guidance, memberikan contoh bahwa para pemimpinnya itu, kan ini sudah ada yang hampir 3 kali, 2 kali, ada yang 1 kali. Saya yakin tahu persis apa yang harus dilakukan. Yang lebih penting hari ini adalah kemauan. Kemauan yang tertanam dalam hati sanubari dalam rangka bagaimana kita berbuat, bagaimana kita melaksanakan kegiatan itu. Dalam semua tingkatan kebijaksanaan yang ada atau kebijakan yang ada di desa itu, saya yakin semua sudah ada regulasinya. Semua sudah ada pedoman umumnya, dan semua sudah ada aturan-aturan yang mengikat. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana skill individu memberikan guidance kepada masyarakat itu yang perlu kita ayo bareng-bareng kita tambah. Karena tanpa sebuah komitmen, himbauan apapun, termasuk ada maklumat Kapolri yang sudah juga ditempel di masing-masing pos, di masing-masing tempat umum. Tapi sekali lagi Pak Kapolres tadi menyampaikan masih banyak orang yang belum dengan sepenuh hati. Sudah ada kemauan tapi belum sepenuh hati karena tidak ada komitmen dari minimal keluarga. Pemimpin-pemimpin ini termasuk kepala keluarganya, bagaimana Pak RT, Pak RW-nya, kepala kampungnya,
Bapak kepala desanya itu juga memberikan dorongan dalam rangka bagaimana tentang protokol kesehatan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, berkaitan dengan apa yang tadi juga telah disampaikan Pak Kapolres, saya juga sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, sebagai Bupati Pemalang, mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berbuat dalam rangka bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berkontribusi dalam rangka kita melaksanakan kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah tadi disampaikan bahwa tahapan pilkada dari setahun yang lalu sampai dengan terakhir kemarin rapat pleno KPUD Kabupaten Pemalang, yaitu penghitungan hasil perolehan suara, itu berjalan dengan baik. Tinggal menunggu satu tahapan lagi, yaitu penetapan dan juga akhirnya terakhir nanti pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Tahapan itu semua sudah diikuti dengan segala tata aturan. Ada kekurangan di sana sini, itu wajar. Tapi tadi telah disampaikan oleh beliau Pak Kapolres bahwa secara umum keseluruhan tahapan itu dapat berjalan dengan baik. Ini adalah salah satu sebuah komitmen yang dibangun oleh kita semua. Termasuk bagaimana kita harus bersikap, bertindak dalam rangka bagaimana memberikan contoh, memberikan guidance kepada masyarakat bahwa pesta demokrasi 5 tahunan, apakah itu pilkada, apakah itu pilkades, itu adalah hanya sebuah mekanisme dan cara untuk mencapai satu tujuan, yaitu ada suksesi kepemimpinan. Proses demokrasinya sudah berjalan dengan baik. Proses demokrasinya sudah berjalan diikuti dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasilnya juga sudah. Maka saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan Pilkada tahun 2020, sukses pelaksanaan, sukses hasil. Masalah siapa yang terpilih, itu ikhtiar dari kita semua bahwa siapapun yang diberi mandat oleh Allah lewat tangan-tangan manusia, itulah yang terbaik bagi Kabupaten Pemalang. Kalau kita perbedaan pendapat, kalau kita berbeda pandangan dalam rangka memilih satu tujuan, itu adalah proses demokrasi. Proses demokrasi itu memang ya harus begitu. Maka saya menghimbau kepada warga masyarakat, menghimbau kepada teman-teman kepala desa dan juga semua pihak bahwa proses demokrasi pilihan bupati dan wakil bupati sudah selesai. Tinggal menunggu saat nanti pelantikan tanggal 17 Februari yang akan datang. Sehingga perbedaan-perbedaan pada saat kemarin mungkin pandangannya berbeda, pilihannya berbeda, tapi hari ini yang sudah mendapat amanah lewat Allah Subhanahu wa taala, dengan tangan-tangan rakyat sudah memilih pemimpinnya 5 tahun ke depan. Maka saya saat sebagai, di samping saya bupati, saya sebagai kebetulan ketua partai, belum hitungan di KPU, saya menghitung sendiri, wah ini sudah ada pemenangnya, saya tampil langsung mengucapkan selamat kepada yang suaranya terbanyak. Karena apa? Saya pemimpin, pemimpin harus menjadi contoh kepada rakyatnya. Kalian juga semua pemimpin harus bisa menjadi contoh kepada masyarakatnya. Sehingga masyarakat akan mengikuti bagaimana kita harus bersikap, bertindak, berbuat. Itu. Saya yakin dan percaya dalam rangka beda pandangan, beda pilihan, pasti ada gesekan. Itu wajar, demokrasi. Itulah hasanah. Bahwa kita dibangun otak kita untuk bisa berpikir. Kita diberikan perasaan kita untuk bisa bagaimana menata hati. Maka dari itu saya mengajak, menghimbau kepada teman-teman semua, jadilah guidance yang baik kepada masyarakatnya, berilah contoh. Kenapa perlu kita sampaikan ini? Karena di sana sini setiap saya mengikuti grup ini masih komentar-komentar yang agak kurang apa ya, memberikan sinyal kedamaian yang hakiki. Sehingga ayo kita bangun
jiwa kita, tingkatkan imunitas kita dengan berpikir yang positif, berpikir yang memberikan aura kebaikan kepada masyarakat dan kepada kita semua. Apalagi tadi juga telah disampaikan oleh Pak Kapolres dan juga Kepala Dinas Kesehatan bahwa Pilkades juga baru saja selesai, tinggal menunggu satu tahapan lagi. Pilkades memang rentang kendali di masing-masing desa dengan calon-calonnya sangat dekat sekali. Perbedaan-perbedaan itu juga sangat beririsan sehingga potensi untuk kondusivitas di lingkungan desa masing-masing juga sangat tinggi. Sehingga saya terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim yang sampai dini hari nunggui proses karena belum selesai di Desa Gambuan, termasuk kemarin baru ada laporan secara resmi ke saya sudah selesai. Itu juga karena beliau Pak Dandim, Pak Kapolres nunggui sampai dini hari di sana. Karena itulah cintanya beliau dengan apa yang harus kita lakukan hari ini. Sekalipun tadi beliau mengatakan bahwa hari ini beliau adalah bukan orang Pemalang, tapi ditugaskan di Pemalang untuk mencintai Pemalang. Kalau kita merasa handar beni, merasa memiliki bahwa ini adalah milik kita, harus kita berbuat yang terbaik, bahwa ini adalah milik kita harusan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Pemalang. Saya yakin bahwa siapapun yang nanti mendapatkan amanah tugas, termasuk Pak Kapolres, Pak Dandim, pada saatnya juga selesai. Kita juga semuanya akan selesai, tapi kita harus tanamkan legasi bahwa kita sebagai yang pernah berbuat untuk di masyarakat ini harus memberikan minimal ada sinar kebaikan di situ, memberikan contoh untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di era COVID-19 ini, tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan, Pak Kepala Dinas sudah menyampaikan bahwa dalam rangka kita memberikan yang terbaik, contoh di tempat-tempat kerumunan. Biasanya Natal, Tahun Baru, apalagi malam Tahun Baru, biasanya di alun-alun maupun di tempat-tempat wisata kan orang tumplek-blek. Maka saya instruksikan kepada semua pengelola tempat wisata, malam Tahun Baru tutup. Ini semuanya, termasuk wisata-wisata desa. Malam Tahun Baru. Mendasari juga maklumat Kapolri. Masalahnya kalau diberi kelonggaran sedikit, nanti berkerumun di situ timbul. Tak di sana gimana, di sini gimana, di sana gimana. Akhirnya yang tadi dilarang juga tetap akan dilaksanakan. Makanya ini wisata-wisata desa untuk tutup sehingga nanti mudah dalam rangka kita pencegahan. Malam Tahun Baru sekali lagi Pak Imam, Ketua Simongklang, tolong sampaikan kepada teman-teman sekalipun ini mungkin juga sudah mendengarkan semua. Koordinasikan lebih karena anggota-anggota khususnya yang ada di desa-desa wisata. Dimanapun, termasuk Widuri kan sudah kita berikan ini tutup. Widuri semuanya malam hari. Termasuk alun-alun nanti tutup Pak Kapolres. Sekat itu, tidak usah ada kerumunan di alun-alun. Di situ. Jadi tidak ada kerumunan-kerumunan. Berilah jalan kepada yang lewat, tapi tidak ada sedikitpun ruang untuk berkerumun di alun-alun malam Tahun Baru. Jelas ya? Ini instruksi lesan. Tapi lesan lebih bermakna daripada tulisan. Karena ini diucapkan langsung oleh saya di Pendopo Kabupaten Malang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, malam Tahun Baru tolong teman-teman cermati dan laksanakan instruksi saya dalam rangka menjaga kedamaian, menjaga tersebarnya COVID-19. Karena tadi juga di amanat Pak Kapolres ataupun arahan Pak Kapolres mendasari maklumat Kapolri
tidak ada pesta kembang api, tidak ada petasan dan sebagainya dan sejenisnya. Itu kalau masih ada kumpul-kumpul pasti itu akan terjadi. Makanya untuk membatasi itu ya sudah, kita nggak usah ada kerumun-kerumun. Berarti malam tahun baru kan nanti malam ya? Besok malam ya? Masih ada waktu 1 hari lah. Masih ada waktu hari untuk koordinasi Pak Tutuko, untuk koordinasi dengan semua pihak, termasuk ini kan didengarkan oleh semua yang ada di kecamatan-kecamatan. Saudara-saudara sekalian, bahwa Pilkades sudah selesai, pelaksanaannya tinggal 1 tahap lagi. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tapi di luar itu semua, yang sering saya pesankan kepada teman-teman pemerintah desa adalah bagaimana tentang pelaksanaan kegiatan. Tentang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan juga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan yang ada di masing-masing desa. Karena apa? Bahwa kita penyelenggaraan pemerintahan itu sejatinya adalah bagaimana kita diberi amanah oleh pemerintah pusat dalam rangka bagaimana mengelola masyarakat yang ada di garda terdepan. Bagaimana caranya, termasuk pengelolaan pembangunannya seperti apa, terus pengelola keuangannya seperti apa. Maka saya sangat penting untuk menyampaikan setiap saat kita bertemu bagaimana tentang penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa. Kepada saudara-saudara sekalian, khususnya ke para kepala desa, ingin saya sampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian. Ini teman-teman dari seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Malang, saya menyampaikan untuk segera menyelesaikan semua proses administrasi atau SPJ terkait pertanggungjawaban program dan kegiatan yang telah diselenggarakan selama tahun 2020. Wajib bagi kepala desa untuk menyelesaikan segala persoalan terkait dengan pembayaran, tagihan pajak yang selama ini belum terselesaikan. Ini dicatat tapi dilaksanakan, aja mung dicatat Pak. Ini berarti wajib bagi kepala desa untuk menyelesaikan segala persoalan terkait pembayaran ataupun tagihan pajak yang selama ini belum selesai. Nanti Kepala Dispermasdes membantu untuk dikoordinasikan mana teman-teman kepala desa yang belum menyelesaikan tentang pembayaran pajak berkaitan dengan pajak penghasilan dan sebagainya. Pokoknya judulnya pajak lah. Selesaikan. Untuk segera selesaikan ke teman-teman kepala desa. Dan segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan fisik tahun 2020. Ini harusnya kita sampaikan sebelum hari ini. Menyelesaikan tinggal 1 hari, gimana kalau yang belum selesai? Tapi pada prinsipnya segera laksanakan atau selesaikan bangunan fisik 2020. Jika pekerjaan fisik pada tahun ini tidak dapat diselesaikan, maka akan menjadi sisa lebih. Itu juga kurang bermanfaat. Kita sudah menganggarkan lewat dana desa sekian, tapi ternyata tidak bisa terselesaikan, itu akan menjadi silpa. Sekalipun silpa itu juga tidak kemana-mana, pasti kembali ke desa lagi, tapi programnya berarti tidak berjalan dengan baik. Dan saya juga memohon atau mengharapkan kepada teman-teman kepala desa menghadapi tahun 2021, kepala desa itu diimbau untuk segera mempersiapkan perencanaan kegiatan pada tahun 2021. Segera para camat mengkoordinasikan tentang rencana kegiatan masing-masing desa bersama kasih PMD-nya masing-masing. Perencanaan tahun 2021.
itu untuk segera diselesaikan sehingga dapat pelaksanaannya dengan baik. Perkuat koordinasi sinergitas di antara komponen yang ada untuk mewujudkan situasi kondisi di lingkungan desanya masing-masing, khususnya ada Linmas, ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa, dalam rangka bagaimana saling bahu-membahu tentang bagaimana pencegahan COVID-19 di masing-masing desa. Termasuk ada Jogotongo dan juga ada yang lain-lain, itu untuk dikoordinasikan bukan hanya sebuah simbolik, bukan hanya sebuah simbol saja, tapi bagaimana aplikasi di lapangannya sehingga masyarakat itu suatu saat ada kepentingan-kepentingan yang harus diselesaikan untuk dapat diselesaikan oleh kita semua. Khususnya bagaimana peran aktif masyarakat. Termasuk saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman Forum Koordinasi Kecamatan yang selama ini bersama teman-teman kepala desa setiap ada kiriman, ya kebetulan itu kadang-kadang juga jam tidak melihat jam, ada jam dini hari, ada jam pagi, ada jam siang sore, pada saatnya ada yang harus diselesaikan termasuk kiriman mayat yang harus dimakamkan dengan secara protokol kesehatan itu teman-teman juga sudah sangat luar biasa. Saya terima kasih sekali. Sekalipun saya tidak hadir di lokasi, saya mengikuti sampai selesai. Kadang-kadang saya tanya dengan Pak Tutuko, tanya dengan Pak Camat. Itu wah luar biasa. Termasuk terakhir di Kecamatan Taman. Taman yang paling banyak sekali ini kirimannya setiap saat ini. Itu di Kecamatan Taman. Termasuk yang kemarin dari nelayan Citemu ya. Itu juga terselesaikan dengan baik. Maka kepada teman-teman semuanya, khususnya Pak Camat dengan Forkon Pimcanya, dengan kepala desa, dengan seluruh komponen yang ada di lingkungan kelurahan, desa, itu selama ini yang ada penolakan-penolakan, tapi atas piawainya teman-teman yang ada di lapangan, alhamdulillah juga tetap berjalan dengan baik dan tidak ada kendala-kendala di lapangan. Sebagaimana yang itu terjadi di kabupaten lain, sampai ada penolakan sampai rumah sakit kacanya dipecah, ngambil orangnya diambil sama keluarganya, sudah sampai rumah dibawa ke rumah sakit lagi. Itu karena tidak ada edukasi kepada keluarga yang baik, sekalipun mungkin kadang-kadang memang keluarnya hasil swab itu cukup lamban, sehingga orang mengira bahwa oh ini tidak COVID dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini di Kabupaten Malang, mudah-mudahan tidak akan terjadi atas yang terjadi di kabupaten lain. Kita juga cukup prihatin, saya koordinasi dengan kepala rumah sakit kemarin saat-saat itu terjadi di kabupaten lain. Pokoknya di Kabupaten Pemalang, di rumah sakit jangan sampai terjadi seperti itu. Sudah kita instruksikan kepada kepala rumah sakit bagaimana mengedukasi keluarganya. Kalau perlu kumpulkan dari dokter-dokter yang untuk memberikan edukasi kepada keluarga, termasuk dinas kesehatan. Ini alhamdulillah sampai dengan hari ini di Kabupaten Malang tidak terjadi hal-hal seperti itu. Dan juga terakhir kemarin saat ada longsor, saya juga langsung WA kepada kepala BPD langsung meluncur ke sana bekerjasama dengan teman-teman yang ada di Kecamatan Watukumpul, yaitu di Igir Pari, Desa Majakerta, Kecamatan Watukumpul. Akhirnya dalam beberapa jam yang tadinya masyarakat tidak bisa lewat di jalan itu, saya instruksikan langsung pada kepala BPD, segera hari ini udano kudu mangkat. Alhamdulillah hujan-hujan dilaksanakan dengan teman-teman. Terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim yang kebetulan para Babinsa dan Babin Kantibmasnya, dan juga organisasi-organisasi yang ada di sana, warga masyarakatnya, alhamdulillah selesai dan
hari ini malam itu juga yang tadinya harus lewat ke Belik sana sudah bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya ini juga menjadi kesiapsiagaan kita semua manakala terjadi hal-hal seperti itu, apakah di daerah Pantura maupun di daerah Punggung, karena di daerah Punggung itu biasanya kebanyakan longsor, kalau di daerah Pantura itu biasanya banjir, maka kita harus siap siaga bagaimana untuk bisa on time manakala terjadi bencana di daerah kami. Dan alhamdulillah kita sudah rapatkan pada saat rakor kemarin tentang bagaimana kalau terjadi seperti ini, kontingensinya seperti apa, dan alhamdulillah saya cek kemarin, wah Pak Wahadi di mana? Oh ya sedang meluncur. Itu berarti kan setiap ada kejadian-kejadian seperti itu langsung turun ke lapangan. Semuanya itu saya ucapkan terima kasih. Ini adalah sekali lagi menyampaikan apa yang tadi disampaikan Pak Kapolres, bagaimana komitmen kita. Kalau kita sudah punya komitmen, tinggal diikuti dengan langkah-langkah kita dan juga program kegiatan apa untuk menjabarkan komitmen dari para pemimpin-pemimpin ini yang ada di masing-masing desa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih bahwa kegiatan-kegiatan ini juga atas upaya-upaya dari teman-teman khususnya di Permasdes, saya ucapkan terima kasih. Dan manakala program silaturahmi, rapat ataupun koordinasi di masing-masing triwulan belum dapat dilaksanakan pada saat-saat awal tahun, saya pada kesempatan yang baik ini, karena akhir masa jabatan saya akan berakhir pada tanggal 17 Februari. Barangkali nanti awal tahun belum ada rakor desa, ya saya sekaligus pamitan pada pagi hari ini. Proses demokrasi sudah selesai dan nanti pada saatnya pemimpin baru akan memimpin kita semua. Termasuk beliau Bapak Mukti Agung Wibowo mendampingi saya 5 tahun. Minimal sudah ada chemistry dalam rangka berteman dengan teman-teman semuanya yang ada di dinas maupun di desa. Sehingga saya titip pesan, berilah dukungan penuh untuk beliau untuk berbuat. Berilah dukungan penuh beliau untuk melaksanakan tugas amanah rakyat itu. Hari ini kan sudah selesai. Kemarin kan hanya sebuah proses saja. Jadi hari ini nanti pada saatnya beliau masuk di Pendopo Kabupaten Pemalang memimpin kita semua. Berilah dukungan penuh. Sudah tidak ada ABC. Hari ini adalah Pemalang adalah milik kita semua untuk dibangun bersama-sama oleh kita semua. Sekali lagi, saya bersama Pak Wakil Bupati, saya secara pribadi 15 tahun. Apa yang telah kita lakukan? Kalaupun mungkin ada kekurangan-kurangan, wajar sebagai manusia. 5 tahun menjadi Wakil Bupati, hampir 10 tahun menjadi Bupati, ada ketersinggungan, ada hal-hal yang kurang berkenan dengan teman-teman semuanya, khususnya para kepala desa dan juga semua komponen yang ada di Kabupaten Pemalang. Tentunya saya dalam hal kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada baiknya apa yang telah kami lakukan selama 15 tahun, ini adalah kebaikan kita semua. Tapi kalau ada kekurangannya, itu adalah kurangan saya secara pribadi. Sehingga kalaupun nanti di akhirat ditanyakan bahwa kekurangan-kurangan itu adalah tanggung jawab saya secara pribadi. Tapi kelebihan dalam rangka memberikan kepada Kabupaten Malang adalah kelebihan kita semua. Sehingga saya bertanggung jawab dunia akhirat dalam rangka memberikan pelayanan kepada
masyarakat Kabupaten Pemalang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi, berilah dukungan kepada beliau. Berilah support kepada beliau. Maju mundurnya Kabupaten Pemalang adalah kita semua. Semua komponen dalam rangka membangun Kabupaten Pemalang. Jadi saya mohon kepada teman-teman kepala desa, itu di grup saya mengikuti betul. Hilangkan omongan-omongan yang masih rodo membangkitkan ya sentimen pribadi maupun kelompok. Hilangkan itu. Jadi tidak menimbulkan kekurang nyamanan bagi kita semua. Saya mengikuti betul itu. Grup yang panjenengan ada. Sekalipun mungkin saya tidak pernah berkomentar, tapi saya mengikuti betul tentang komentar-komentar yang ada di grup kepala desa. Hari ini mari kita song-song pemimpin baru nanti tanggal 17 Februari. Hari ini bupatinya kan masih saya sampai dengan 17 Februari. Jadi mari song-song pemimpin baru nanti tanggal 17 Februari, berikan dukungan, berikan apa yang terbaik untuk Kabupaten Pemalang. Jadi ini jelas ini. Berikan dukungan secara penuh hati dalam rangka membangun Kabupaten Pemalang menjadi Kabupaten Pemalang yang lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi rangkaian acara Rakorkades pada hari ini. Selanjutnya yang terhormat Bapak Bupati Pemalang beserta Forkopimda berkenan untuk ramah tamah pada tempat yang telah dipersiapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.